Diduga pemicu banjir, Walhi NTB minta AMDAL KK Mandalika untuk dikaji ulang. Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi NTB meminta pemerintah dan pihak terkait lainnya melakukan kajian ulang terhadap analisis dampak lingkungan atau AMDAL kawasan The Mandalika. Pasca musibah banjir yang menerjang wilayah Desa Kuta dan beberapa desa di lingkar kawasan The Mandalika pada Sabtu 30 Januari 2021 kemarin, kajian ulang penting untuk memastikan bahwa AMDAL kawasan The Mandalika benar-benar layak sehingga musibah serupa tidak terulang kembali, khususnya di kawasan The Mandalika. Kawasan The Mandalika sendiri menjadi satu dari beberapa daerah yang terdampak banjir. Bahkan Walhi NTB mensinyalir buruknya penanganan dampak lingkungan di kawasan ini menjadi salah satu pemicu banjir di Desa Kuta. Kita tidak menampik curah hujan yang sangat tinggi menjadi penyebab banjir di Desa Kuta dan beberapa desa lainnya di Lombok Tengah. Tapi kurang optimalnya pola antisipasi dan pengendalian lingkungan di kawasan The Mandalika turut menjadi salah satu pemicunya, terang Direktur Walhi NTB Murdani pada Senin 1 Februari kemarin. Sehingga musibah banjir yang baru lalu hendaknya dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap AMDAL kawasan The Mandalika. Di mana letak kekurangan yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Kita tidak meragukan kualitas AMDAL kawasan The Mandalika, pastinya disusun dengan sangat baik, tapi alangkah baiknya dikaji ulang supaya bisa dipastikan benar-benar layak, sebutnya beliau. Beliau mengatakan dalam penyusunan AMDAL hendaknya mempertimbangkan kondisi yang paling ekstrem dan situasi terburuk. Jadi, jangan kemudian hanya mempertimbangkan situasi yang normal-normal saja, sehingga pola antisipasinya kemudian sangat tidak maksimal. Murdani mencontohkan terkait pembangunan kanal pengendali banjir di lingkar proyek sirkuit MotoGP, posisi kanalnya sangat rendah. Akibatnya, ketika intensitas hujan tinggi, kanal pengendali banjir tidak mampu mengendalikan air yang datang, sehingga air justru meluap ke perkampungan warga. Seharusnya kanal pengendali banjirnya lebih ditinggikan, sehingga bisa maksimal pengendaliannya ketika intensitas hujan tinggi. Apalagi lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika merupakan daerah rawa dan dataran rendah yang hampir setiap tahun tergenang air, di mana air yang dari hulu semua mengalir ke area proyek sekitar sirkuit MotoGP Mandalika. Mumpung ini masih dalam proses pembangunan, jadi masih ada kesempatan untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan daripada bermasalah nanti setelah proyek selesai, ujarnya seraya menambahkan. Dan pihaknya saat ini tengah melakukan kajian cepat terhadap penyebab banjir Desa Kuta dan sekitarnya. Hasilnya nanti akan disampaikan ke pemerintah untuk jadi model konstruksi ke depan. Sementara itu, Corporate Secretary Head ITDC Miranti Endrendanti menegaskan ITDC selaku BUMN pengelola kawasan pariwisata The Mandalika berkomitmen selalu menaati hukum dan peraturan serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan norma sosial dalam setiap kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu dapat kami pastikan bahwa kegiatan pengembangan dan pembangunan di dalam kawasan The Mandalika telah memenuhi syarat serta telah memiliki legalitas dan izin yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang, terangnya pada Senin 1 Februari 2021 kemarin.
Terkait AMDAL, ujarnya ITDC sudah memiliki izin berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 48 tahun 2013. Tidak hanya itu, ITDC juga telah melaksanakan revisi AMDAL de Mandalika pada tahun 2018 lalu. Sementara itu, Kepala Desa Kuta, Mirate, mengungkapkan total ada sekitar 885 kepala keluarga yang terkena dampak banjir di wilayahnya. Tersebar di 15 dusun dari total 20 dusun yang ada di Desa Kuta. Selain kebutuhan pokok, warga terdampak banjir saat ini sangat membutuhkan air bersih. Terutama di Dusun Ebunut, mengingat air tanah di wilayah tersebut sekarang sudah asin karena tercampur dengan air laut. Tidak itu pula, di beberapa dusun warga juga sangat membutuhkan air bersih, jelasnya beliau. Untuk bantuan kebutuhan pokok sendiri saat ini sudah didistribusikan secara merata kepada semua warga terdampak banjir, kendati tidak terlalu banyak, karena bantuan yang masuk juga tidak seberapa, tetapi yang penting ada dulu untuk kebutuhan darurat sampai kondisi kembali normal. Bantuan yang masuk baru dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Ditambahkan relawan dan pihak lainnya, jika melihat warga yang terdampak masih belum sebanding dengan jumlah bantuan yang sudah masuk. Tetapi yang penting ada dulu bantuan yang datang, imbuh kepala desa setempat. Di tempat terpisah, Camat Pujut, lalu Sungkul menambahkan, untuk wilayah Kecamatan Pujut total ada 1000-an KK yang terdampak banjir. Dari total 4 desa yang terkena banjir pada Sabtu lalu, terbanyak Desa Kuta sekitar 800-an KK, kemudian Desa Merta sekitar 125 KK, Desa Tumpak dan Sukadane total sekitar 150 KK. Untuk penanganan sementara lebih difokuskan di Desa Kuta, mengingat Desa Kuta yang paling parah terdampak banjir, tetapi bukan berarti desa-desa lain tidak diperhatikan. Untuk kerugian material masih kita data dan dihitung, terpenting tidak sampai ada korban jiwa, tambahnya beliau.